Ribuan driver ojek online ojol di Surabaya, Jawa Timur kembali turun ke jalan memprotes tarif murah. Aksi sweeping dilakukan para pengendara ojol yang tergabung dalam Front Driver Online Tolak Aplikator Nakal atau Frontal di Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Mereka mengajak para pengendara ojol baik roda 2 maupun roda 4 yang masih mengangkut penumpang untuk berhenti dan ikut aksi. Masa melakukan konvoi menuju kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Para pengendara ojol menolak tarif murah yang diberlakukan aplikator karena dinilai melanggar Peraturan Menteri Nomor 12. Dalam peraturan tersebut, tarif dasar yang berlaku semestinya Rp8.400. Namun aplikator saat ini hanya membayar Rp6.400 kepada para driver. Untuk tarif dasar yang berlaku hari ini berapa dan yang diinginkan oleh para ojol ini berapa, Mas? Seharusnya tarif sesuai aturan dari pemerintah adalah di PM 12 dan KP 348 adalah 8.000 sekian. Gitu. Tapi kenyataannya sekarang adalah aplikator memberikan tarif 6.400, bahkan ada di bawah 6.400. Jadi itu sudah melanggar dari aturan dari pemerintah. Kami ajak Anda bergabung bersama dengan Goldi Gumilang yang berada di Surabaya, Jawa Timur. Goldi, kami ingin tahu perkembangan mengenai ojol yang menolak tarif murah. Apakah masih berlangsung aksinya? Halo Goldi. Baik. Apakah aksi masih berlangsung saat ini dan apa mungkin solusi ditawarkan kepada pengemudi ojek online jika mereka sempat bertemu dengan manajemen dari pihak ojek online ini, Goldi? Baik, Tisa dan pemirsa, saat ini kami berada di depan gedung Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Dan benar, memang pada hari ini dilaksanakan demo dari driver online yang tergabung dalam Frontal Jawa Timur, Front Driver Online Tolak Aplikator Nakal, yang melaksanakan aksi unjuk rasa konvoi bersama-sama di depan gedung ini yang didatangi dari beberapa driver ojek online di daerah ataupun kabupaten di Provinsi Jawa Timur meliputi Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Lumajang, Tuban, dan bahkan hingga sampai Banyuwangi. Dan pada hari ini, tepat pukul 3 tadi memang demonstran telah selesai karena pada siang tadi beberapa perwakilan dari driver online telah masuk ke dalam kantor dari Dinas Perhubungan ini untuk melakukan perbincangan seperti itu dengan Dirjen Perhubungan Darat dan telah ditetapkan hasilnya. Maka dari itu kami akan ajak pemirsa untuk melihat apakah hasil dari audiensi tadi. Di samping saya telah bersama Daniel Lukas Torongan selaku humas dari Frontal. Selamat siang, Mas. Selamat sore, seperti itu. Oke. Selamat sore, Mas. Mas, boleh dijelaskan hasil dari audiensi tadi apa saja? Ya, yang pertama untuk tuntutan kami mengenai kehadiran Menteri Perhubungan atau diwakili minimal Dirjen Hubdar untuk melihat aksi kami pada hari ini tanggal 24 Maret di Surabaya dipenuhi gitu loh. Jadi untuk 14 titik lokasi pada hari ini akhirnya kami cuman jadi 3 lokasi aja dan kami kembali ke Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur untuk melakukan mediasi dengan beliau tadi jam 1 siang dan menghasilkan beberapa kesepakatan. Yang pertama, dalam minggu ini juga perwakilan dari Frontal Jawa Timur akan difasilitasi untuk ke Jakarta menemui beliau dan Menteri Perhubungan di Kementerian Perhubungan di Jakarta untuk menyerahkan bukti-bukti yang kami punya, khususnya tuntutan mengenai masalah tarif yang saat ini dikeluhkan oleh teman-teman driver online sangat rendah dan melanggar aturan dari PM 12 dan KP 328, di mana teman-teman hanya mendapatkan 6.400 gitu loh. Sedangkan aturan dari PM 12 dan KP 328 itu antara 7.000 sampai 10.000 untuk tarif dasar minimal, seperti itu. Itu masih ada juga aplikator yang menerapkan di bawahnya malah di bawah 6.400 seperti itu. Terus yang kedua, nanti tim Frontal akan diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi keluhan teman-teman driver online se-Jawa Timur
di Dinas Perhubungan, nanti akan disampaikan ke Kementerian Perhubungan, ke Diskonfinfo, nanti akan disampaikan ke pusat, seperti itu. Termasuk nanti akan melibatkan teman-teman frontal Jawa Timur untuk menyempurnakan aturan transportasi online yang saat ini sudah ditetapkan oleh pemerintah, seperti itu. Baik Mas, kita ulas lagi tuntutan dari driver online pada demo tadi. Bahwa dikatakan biaya tambahan untuk driver ojek online sendiri memberatkan. Itu seperti apa Mas? Bisa dijelaskan? Iya, termasuk salah satu tuntutan kami mengenai ini, ada evaluasi atau penghapusan biaya tambahan yang dibebankan aplikator kepada mitra maupun pada customer gitu loh. Karena ada yang namanya biaya packing untuk food seperti itu, terus ada biaya parkir yang biasanya customer itu taunya saya pesen udah termasuk parkir gitu loh. Sehingga driver yang awalnya hanya menerima 6.400 masih dipotong lagi dengan biaya parkir. Ya sebesar 1.000 sampai 2.000 sampai 3.000 seperti itu. Dan itu kan sangat memberatkan teman-teman driver online sehingga teman-teman driver online tidak merasakan yang namanya kesejahteraan. Apalagi saat ini harga sembako sudah mulai merangkak naik menjelang lebaran. Tambah lagi minyak goreng, ditambah lagi mengenai masalah BBM, di mana untuk premium di Surabaya dan Jawa Timur kan udah banyak yang hilang gitu kan, diganti dengan Pertalite, harganya lebih mahal, otomatis kan biaya yang harus ditanggung oleh teman-teman driver online pengeluarannya lebih besar gitu loh. Sedangkan tarif semakin rendah gitu loh dibanding aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti itu. Untuk aplikator nakal sendiri Mas, itu bisa dideskripsikan seperti apa yang dituntut oleh para driver online ini sendiri? Iya, kriteria aplikator nakal itu yang pertama mengenai tidak patuh terhadap aturan pemerintah khususnya mengenai tarif gitu loh. Itu yang pertama. Terus yang kedua tidak menyediakan fasilitas untuk teman-teman driver online misalnya shelter. Itu masih ada beberapa aplikator yang tidak menyediakan shelter untuk teman-teman driver online untuk misalnya masalah parkir yang gratis di mal-mal atau di rumah sakit atau tempat publik lainnya. Itu khususnya aplikator baru tidak menyediakan itu gitu loh. Seperti itu. Oke Mas. Selain itu Mas, ini kan hasilnya sudah ada. Agenda selanjutnya dari frontal sendiri apa Mas? Agenda selanjutnya kami akan mengawal apa yang dijanjikan oleh Pak Dirjen Hubdar, Bapak Budi Setiadi tadi waktu mediasi, kami akan kawal sampai selesai gitu loh. Karena teman-teman driver online udah berkali-kali demo Mas. Tiap tahun itu pasti demo turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi, tapi kenyataannya hasilnya nggak ada gitu loh. Adapun nggak maksimal sesuai tuntutan kami. Makanya ini kami harap demo terakhir dan apa yang dijanjikan oleh Pak Dirjen Hubdar, Pak Budi Setiadi bisa kami kawal sampai selesai, khususnya masalah mengenai tarif ini, di mana tarif yang dibebankan oleh aplikator ke mitra melanggar aturan dari PM12 dan KP 328. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Mas. Semoga tuntutannya segera bisa direalisasikan ya Mas. Amin. Daniel, salam satu aspal. Itu tadi pemirsa bincang-bincang kami dengan Humas dari Frontal Jawa Timur. Dan pada demo hari ini memang arus lalu lintas di Jalan Frontet Ahmad Yani ini sempat tersendat karena banyaknya demonstran yang memadati ini. Namun pihak kepolisian telah melakukan arus lalu lintas, pengalihan arus lalu lintas sehingga dapat dikendalikan. Demikian, kembali ke Jakarta. Goldi Gumilang melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih.